180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Ridwan Kamil bilang, saya bekerja dengan sepenuh hati. Makanya dapat 180 penghargaan dalam 3 tahun saja. Wah, keren banget. Tapi apa ya? Nah, setelah saya baca, ternyata setelah ditinggal sama beliau, angka kemiskinan, pengangguran, dan juga angka putus sekolah itu tertinggi se-Indonesia. Masjid Al-Jabar utangnya triliunan. Oh, mungkin penghargaan itu kayak piala catur ya. Banyak gaya, tapi kapan kehidupan rakyatnya muncul. Tah, kumaha Pak Ridwan Kamil ya. Dengan loba hutang dirinya mah pas beres jabatan teh ninggalkeun hutang geus puguh ning hutang eta mah nya Masjid Al-Jabar. Iya ya BPJS anu ngesidik jelas-jelas dipakai ke warga masyarakat Jawa Barat. Kuat KTK bayar padahal jumlahna ngan ukur 300 miliar bandingkeun jeung dana hibahan uku anjeun digolontorkeun nya kamari cek beja cek data gitu lain cek beja nepi ka jumlahna hampir 3 triliun eta dana hibah. Ari BPJS jumlah 300 miliar ku TK bayar kamari Kang Deddy Mulyadi nepi ka protes kah ka naon teh Bapeda nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jeung Kadinkes Jawa Barat. Kumaha cenah ieu aturanana, aduh parah bener parah ya zaman RK parah. Prof Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Jabar sing sarehat, sing paranjang umur, sing garda miliknya. Amin, amin. Ulah galering warga Jabar. Ayeuna BPJS-na ku bapak aing keur dibenerkeun heula, ku dibayar heula dan meureun hutangna nya 300 miliar teh lain duit saeutik. Pemerintah nunggak ke BPJS. Ting kumaha sistemna orang lieur nepikeun ka nunggak gitu 300 miliar deh. Parah. Pantesan lamun urang nganter jelema ka rumah sakit teh sok dilae-lae, sok dilambat-lambat dan beurinan kos kitu. Da rumah sakit oge embung. Manehna teh rumah sakit teh niat usaha meureun ayeuna dianjuk. Aduh, gawat. Bapak aing dapat warisan utang BPJS sebesar 300 miliar. Ini sangat ironis sekali karena dana hibah yang jumlahnya triliunan. Kenapa BPJS 300 miliar tidak terbayar? Kenapa gitu? Apakah dana hibah ini sudah ada yang ngatur? Ya udah pasti. Pesanan ya udah pasti. Makanya mereka yang kemarin ya istilahnya berada di balik layar dana hibah dari kepemimpinan sebelumnya, gubernur sebelumnya lagi ketar-ketir. Soalnya semua yang dikerjakan KDM sekarang ini transparansi, semua direkam. Kita bisa lihat semuanya di channel YouTube dia atau di TikTok. Channel YouTube-nya ada 2, Deddy Mulyadi atau KDM dan Lembur Pakuan. Ini salah satu contohnya. Totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren 1,8 miliar, jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab kan? Bapak yang udah Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Nah, Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Tadi itu hanya salah satu contoh saja ya, hal-hal yang dibahas secara transparan yang bisa dilihat oleh publik di channel beliau. Bukan cuma soal anggaran, soal apapun selalu direkam. Untuk istilahnya diposting atau diupload atau di-share atau tidak, itu tergantung dari Bapak Aing sendiri. Tapi yang jelas direkam untuk apa? Barbuk alias barang bukti. Nah, dengan gaya kepemimpinan transparansi ini banyak yang
ketar-ketir, pot-potan, uring-uringan, tantrum. Jadi akhirnya terlihat siapa saja orang yang ingin menjatuhkan Bapak Aing ini. Ya, kira-kira ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan pencari panggung. Yang kedua adalah yang takut tindakan korupsinya terungkap. Dan yang ketiga adalah yang punya kepentingan di tahun 2029 Pilpres. Nah, dari 3 golongan ini yang rata-rata masif menyerang KDM. RK sebut kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Dan di sini yang jadi pertanyaan itu 180 itu penghargaan apa coba? Penghargaan naon gitu loh. Warga Jawa Barat nggak apal. Teu apal lah ya penghargaan-penghargaan nuk itu patut. Justru di sini yang kita tahu bahwa waktu masa kepemimpinan dia justru malah kemiskinan dan pengangguran itu menjadi angka yang tertinggi di Jabar. Belum lagi hutang pembangunan Masjid Al-Jabar yang nilainya sampai triliunan, 1,2 triliun. Dan sekarang terbongkar lagi tunggakan BPJS sampai 300 miliar. Pantesan pun erek berobat teh hararese teh meni siga diantep ku pihak rumah sakit si horeng teh pantesan teh dibayar. Aduh, iya mah dewana teh teu balener teu jalujur. Pantesan ternyata terbongkar sekarang udah dibongkar sama Kang Deddy Mulyadi. Besar seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat. Nah, ini ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Ya, di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, ya kan? Siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat. Karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap, ditunggu rekomendasi. Siap, makasih banyak. Hasil musyawarah besar. Siap. Alhamdulillahnya Bapak Ono aya hadir di dia sebagai perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai wakil DPRD Provinsi Jawa Barat, mendampingi acara tersebut. Dan yang kami pertanyakan, kenapa Bapak Ustadz, Bapak Kiai dalam acara besar ini, kenapa tidak mengundang Bapak Gubernur Jawa Baratnya? Kenapa harus dititip pesan kepada Bapak Ono, yang mana Bapak Ono di sini mewakili DPRD, berarti di sini tidak ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang mengatasnamakan Bapak Gubernur ataupun Bapak Gubernur sendiri, yang mengatakan bahwa Pak Ustadz di sini merasa ditinggalkan ya, merasa dianaktirikan gitu oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Bapak mungkin di dalam hukum Islam pondok pesantren ini ya, yang mana pesantren ini adalah syariat Islam. Jadi kami mohon jangan dicampur adukan dengan politik, apalagi dengan politik praktis ya, yang mana kita tahu dewan-dewan tersebut ketika Bapak Ono itu bukan mewakili rakyat ya, bukan mewakili daripada pesantren juga, tapi beliau mewakili partainya, jadi suara partai. Yang mana ketika berbicara masyarakat Jawa Barat di sini, Bapak bukan di pondok pesantren saja ya, apalagi kita sebagai bangsa ini, bangsa berbineka tunggal ika, jadi tidak bisa dengan satu golongan saja ya mewakili. Jadi untuk ini kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat bukan ya
kita mengatasnamakan gubernur atau Bapak Aing Kang Dedi, tapi mengatasnamakan warga masyarakat. Warga masyarakat. Mohon kami pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, tolong bisakah hari ini menjadi tangan di atas, jangan menjadi tangan di bawah. Pembangunan pesantren memang didukung oleh pemerintah, itu tidak dihalang-halangi. Dan mungkin Bapak sudah tabayun belum? Nah, kok ini kayak monoton? Udah beberapa bulan tentang pondok pesantren, dari pertama Pak Haji Hilman sampai sekarang Pak Ono berbicara di forum, di publik, ya, di medsos seperti itu, monoton. Padahal Pak Ono sudah ketemu sama Bapak Aing dan mungkin sudah bertanya kepada Bapak Aing bagaimana progres program bansos hibah ini ketika semua orang mengatakan bahwa di stop. Tapi Bapak Ono kan sudah dekat dengan Bapak Aing kemarin ya, dari rapat sidang paripurna DPRD, yang mana mungkin Bapak kan sudah bisa memberitahukan kepada para ulama, para kiai, ya, apalagi di forum musyawarah pondok pesantren se-Jawa Barat, Bapak bisa mengklarifikasi mereka. Pertemuan dengan Bapak Aing apa yang sudah dibahas. Tapi Bapak kok kayak buta dan tuli ya, tidak mendengar. Pak Ono ini bagaimana Pak Ono? Benar-benar mencengangkan terkait dana-dana yang ada di Pemprov Jawa Barat ini. Yang kemarin-kemarin itu terkait dana hibah kan. Nyampe gitu, nyampe melotot ngelihatnya kayak gitu kan. Terus terkait belanja media yang nyampe nominalnya itu sampai wow, ada didau banget gitu gedenya. Tapi viral mah kagak itu berita-beritanya, kalau kata mantan gubernur sebelumnya gitu kan. Saya sudah bekerja, cuman sayang katanya beritanya nggak viral aja, jadi masyarakatnya taunya saya nggak bekerja gitu kan. Pernyataan itu ada saat di podcastnya Akbar Yunsen apa gitu, pokoknya ada aja. Entah emang kagak viral, entah emang kagak diinfoin, kagak tahu dah ya kalau masalah itu mah. Tapi dana belanja medianya mah ada gede. Nah, terus sekarang terkait tunggakan BPJS nyampe 300 miliar coy. Gila bener, dipakai apa itu duit ya? BPJS aja nyampe nunggak. Kesehatan loh itu loh. Pantasan para elit-elit sebagian gitu kan, oknum-oknum apa pada nyerang-nyerang Bapak Deddy Mulyadi. Ternyata ini satu persatu udah mulai kebongkar, mulai kebuka. Brok-brok banget ternyata di dalamnya. Kalau menurut gue sih ya, Pak Deddy Mulyadi ini tuh ngebongkar terkait ABC melalui medianya, melalui media sosial kepada masyarakat biar apa? Bukan dia ingin menjadi seperti yang dikeluarkan gitu Mulyono jilid 2 gitu kan. Enggak, kalau kata gue mah justru karena dia ada ketransparansian bersama masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu tuh tahu gitu loh. Agar masyarakat itu nggak selalu dibodoh-bodohi sama orang-orang pada pinter-pinter yang bergelar-bergelar di atas sana begitu. Jawa Barat sampai jalan desa dikontenkan. Aduh, Mang Ono, itina tunuh yang ada tetunuh ya. Mang Ono Surono memberikan statement bahwa rakyat Jawa Barat marah. Coba saya pengen tahu rakyat Jawa Barat yang mana Pak Ono? Surono. Katanya marahnya karena jalan desa dikontenkan. Karena anak nakal dikontenkan. Kalau konten Pak Deddy itu menjadi edukasi kepada masyarakat dan Pak Deddy menghasilkan uang yang besar, dan yang saya tahu dibagikan uangnya dibagikan Pak. Penghasilan konten Pak Deddy uangnya dibagikan. Terus apa salahnya Pak Ono Surono? Sewot Mang Ono. Aduh, ampun. Ampun Mang Ono. Alangkah lebih baiknya Pak Ono Surono yang terhormat itu berjalan beriringan untuk menggapai Jawa Barat istimewa.
saling melengkapi, Pak, saling kompak. Mungkin masyarakat atau rakyat Jawa Barat itu melihatnya itu indah, Pak, dengan Bapak Ono Surono sebagai tokoh Jawa Barat, wakil ketua DPRD Jawa Barat. Itu Pak ya. Jadi tolong Pak lah sama Pak Deddy itu ya bersinergi, Pak. Nah, harusnya gitu. Lebih enak kelihatannya, Pak. Lebih enak didengarnya, Pak ya. Salam akal sehat, Pak. Membangun istana, membangun kemegahan di tengah penderitaan rakyat. Di saat Kertajati megah, tapi megahnya seperti kuburan, megahnya seperti prasasti, sepi ditinggalkan. Membangun masjid megah, yang di dalamnya banyak pungli-pungli preman, pada malakin, parkir, malakin segala macamnya. Dibangun di atas utang, demi terlihat bergengsi, demi menunjukkan yo aing arsitektur alus, aing boga di Jawa Barat peninggalan aing. Tapi ngabiayaan anu gering, ngabiayaan anu panyakitan, kudu nganjuk oge 300 miliar. Ih, aing teka bayang eta siksana. Nah, atuh KPK geura usut eta teh karunya Kang Deddy. Siga nyebokan pamarentahan anu kapungkur. Ya kanu pendukung RK, saya mah teu niat ngagogoreng, tapi da emang faktana siga kitu. Sok seret kumaha. Eta penghargaan anu manehna agul-agulkeun, naon mangpaatna ayeuna? Geningan masyarakat barudakna tawaran wae, gening pendidikan masyarakat eta ngan nepi ka SMP. Cik geura berkaca ya mah. Kang Emil itu cuman jago bikin bangunan, tapi manfaatnya kurang menurut saya mah. Kang Emil urusan arsitektur, bikin kota yang cantik, bolehlah dia menang di situ. Tapi urusan birokrasi, urusan SDM, urusan mengelola masyarakat, aduh kurang banget, minus malahan. Yuk masyarakat Jawa Barat, daripada kita menyesal nantinya kayak sekarang, mending kita lihat dulu apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Emang sekarang masyarakat butuhnya taman, emang masyarakat butuhnya pasar modern yang gak semua orang mau jualan di situ. Apakah masyarakat butuh rumah ibadah yang megah? Enggak, masyarakat Jawa Barat itu sekarang urgensinya adalah sumber daya manusia. Tok sekarang mah saya yakin masyarakat udah pada pinter dan sudah pada melek sama politik. Di Jawa Barat rek dijieunkeun survei ulang. Ulang dengan bantuan jelema garableg. Siap? Oke. Penerima bantuan sosial kudu diumumkan. Di tingkat RT na umumkan. Diumumkan di tingkat RT na penerima bantuan jelema teu gablek. Oke? Semangat. Semangat. Atur nuhun sakitu wae. Kang Deddy Mulyadi sebut di Jawa Barat akan disurvei ulang yang menerima bantuan harus benar-benar orang miskin. Nah, ini setuju banget ya. Karena sangat disayangkan sekali ya, selama ini bansosnya itu salah sasaran terus. Yang menerima bansos yang hanya dulur-dulurna RT, RW, anu marenang bansos teh anu gaduh sawah, anu gaduh sapi, ari anu tegarablek nanaon mah. Jadi penonton sarua we juga abdi gitu, tara pernah menangkeun bansos, ari anu dulur-dulurna RT RW mah menang wae. Nah, jadi kita akan menanggapi sedikit ya terkait video-video yang barusan kita lihat. Jadi ya sampai bertanya-tanya ya, uang yang dana APBD ini kemana gitu loh, bukannya dibayarin buat BPJS, ini ternyata malah terbongkar ya akhirnya. Tunggakan BPJS Pemprov Jabar itu senilai 300 miliar. Belum lagi untuk utang pembangunan Masjid Al-Jabar yang nilainya sampai segede Gunung Uhud ya, 1,2 triliun rupiah. Wow. Nah, terus uangnya itu kemana gitu loh. Bapak RK ini selama memimpin Jabar, malah sepertinya diduga ini malah beliau ini menghambur-hamburkan atau malah uang APBD-nya itu digunakan untuk dana hibah yang menurutku itu sangat tidak penting dan tidak jelas. Padahal untuk BPJS itu kan lebih penting ya untuk kesehatannya masyarakat. Nah, terus masyarakat kalau sakit pengen berobat, selama ini kan pantesan susah ya, kadang kalau
di pihak rumah sakit itu tahu BPJS dihara rese we sehingga diantep jadi nate. Makanya ya kehel juga lah ya. Ini gimana gitu loh, kok bisa-bisanya gitu, uangnya itu kemana gitu. Ada anu karunya namanya Bapak Aing, we anu katempuhan, si RK anu ninggalkan hutang, Bapak Aing anu mayaran. Liar. Sugante bener Bapak RK teh memimpin Jabar teh ngomongna menangkan 180 penghargaan. 180 penghargaan naon coba. Rakyat Jawa Barat mata apa lah ya penghargaan 180 teh penghargaan naon wae. Ari pek teh urang baca dina ieu nya dina medsos teh. Pek teh pas masa pemimpinna anjeunna teh ternyata malah banyak pengangguran dan banyak kemiskinan di Jawa Barat. Nah, ngomongnya dapat 100 penghargaan. Ya penghargaan apa coba? aduh. Dan di sini jadi masyarakat ini kan sekarang jadi ngamuk lah ya. Ya gimana nggak ngamuk? Coba pantesan aja gitu loh. Sekarang ini berobat kok susah. Ternyata terbongkar duri dalam daging yang sesungguhnya. Ini toh kalau Kang Deddy nggak ngontenin ini, kita itu nggak bakalan tahu loh. Malah kita tuh yang sering dipinterin ya sama orang-orang tuh yang ngakunya sekolahnya tinggi dan orang pinter itu. Makanya nuhun pisan lah ke Kang Deddy Mulyadi. Jadi dengan adanya konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi, kita tuh sekarang itu jadi gimana ya? Jadi seperti ikut terlibat gitu loh. Makanya ini Mang Ono katanya apa-apa dikontenin. Justru dengan adanya kontennya Kang Deddy Mulyadi, kita itu sebagai warga Jabar, sebagai masyarakat itu jadi semakin tahu. Jadi kita itu udah nggak bisa dibohongin lagi. Lagian masyarakat Jabar juga sekarang udah pinter. Mang Ono yang harusnya berjalan beriringan bersama Kang Deddy Mulyadi ini malah sewot terus, malah nyindir terus. Aduh, Mang Ono. Mang Ono itu harusnya bersinergi bersama Gubernur Jabar agar menuju Jawa Barat istimewa lah. Kok ini malah, aduh, katanya kemarin udah mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi, lah ini muncul lagi. Pelin-pelan ya. Jadi, aduh ya sangat disayangkan sekali lah. Ini ada info terbaru kok Mang Ono malah dana hibah pesantren. Ada emang nggak penting. Harusnya Mang Ono tuh telusuri tuh kemarin tuh yang 300 miliar kok kenapa gitu loh bisa sampai nunggak ke BPJS. Ini menurutku ya sangat bikin kecewa sekali ya. Masyarakat Jabar kecewa sekali, makanya para netizen pada ngamuk ya. Oke, jadi gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.